Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang Kitabul Ilm, pembahasan fadlul ilmi ilman wa ta'liman lillah, keutamaan ilmu baik dari segi mempelajarinya maupun dari segi mengajarkannya. Di pertemuan kita yang Sabtu yang lalu, kita telah kaji dan membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Nah, di kesempatan subuh hari kini kita masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه. Dari Muawiyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah inginkan untuk dirinya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam persoalan agamanya. Hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu yang mesti kita yakini bahwasanya apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti sebuah kebaikan. Artinya, indah ada ketetapan Allah ko nan buruk, walaupun nampak di mata kita, di mata manusia, ketetapan itu buruk. Contoh bapa dan ibu-ibu,
Sebagian orang mungkin memandang ketika seorang anak masih ketek, kemudian Allah wafatkan ayahnya, padahalnya masih di usia-usia membutuhkan keberadaan seorang ayah. Nah, di mata sebahagian manusia, wafatnya atau diwafatkannya ayahnya tadi bisa jadi bukan ketetapan yang baik. Tetapi Allah pasti tahu itu yang baik untuknya. Kemudian ayat lain-lain. Kenapa Allah ciptakan makhluk-makhluk yang kelihatannya buruk untuk awak? Contoh ibu-ibu, Allah ciptakan nyamuk, itu buruk atau rancak? Kalau menurut kacamata sederhana pandangan orang, ada nyamuk ke? Buruk. Kenapa? Karena kalau digigitnya minimal gatal badan, bangkak, atau kalau nyamuknya nyamuk berbahaya, bisa menimbulkan penyakit berbahaya. Bisa itu malaria, bisa itu demam berdarah dan yang lain-lain. Tetapi tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu nan buruk tadi, walaupun kelihatan buruk dari segi dasar. Contohnya ibu-ibu, memang nyamuk aku di satu sisi ada mudaratnya kawai. Tapi dengan keberadaan nyamuk lah, bagi orang yang lain nama sadar, akan membuat dirinya semakin menjaga kebersihan. Ya nak bu? Orang nan tahu kalau salah satu sarang nyamuk itu adalah dia iya nan taganang. Nah, di situnya batal luar, di situnya beranak pinak. Nah, kerana tidak ingin mendapatkan mudarat dari nyamuk tadi, maka nyo berusahalah nyo jago lingkungannya supaya tidak ada ayah-ayah nan taganang yang bisa menjadi sumber berkembang biaknya nyamuk tadi. Berarti itu elok atau tidak? Elok. Kemudian yang kedua, bara banyak orang bisa hidup dek gara-gara nyamuk kau. Jadi manusia ko, kita manusia ko Bapak Ibu, diagih pikiran oleh Allah. Ketika berada dalam sebuah kesulitan, maka kita biasanya berfikir ba'a bisa keluar dari kesulitan itu. Adonyo nyamuk, berfikirlah orang, ba'ala nyamuk ko ado bananyo tidak mementak awak, atau kalau mementaknya ke awak tidak membahayakan ke kita, maka timbullah pemikiran manusia, maka terciptalah yang namanya nyamuk. Ya dapat dengan berbagai macam, ada ubek nyamuk yang membakar, ada ubek nyamuk yang semprotkan, ada ubek nyamuk yang beroleskan ke badan. Bayangkan ibu-ibu, bara orang yang bisa hidup dek gara-gara ubek nyamuk ko. Bara perusahaan, bara orang yang kerja di situ, bara puluh keluarga yang bisa dinafkahi dek gara-garanya. Jadi itu yang mesti kita pandang. Memang qada dan qadar itu ada min khairihi wa syarrihi, dari yang baik maupun yang buruk. Tetapi yang buruk itu sekalipun, kalau kita pahami dengan baik, terkandung kebaikan di belakang. Nah, salah satu kebaikan yang Allah akan berikan kepada seseorang, yaitu ketika orang tu laina muah
mempelajari agama. Ibu-ibu atau jamaah nan hadir kini, mangana muah duduk sebuah-sebuah siko. Marau adil ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sabaleh jalan ceramah. Semula jo Hawariyun pengikutnya Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa tu ibu dari awal kan sabaleh ulang. Mudah-mudahan nan jamaah awak kau tak menjadi Hawariyun. Dari awal sampai akhir sabaleh setari kan. Mudah-mudahan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad yang dari awal segetek kemudian meningkat terus, bertambah banyak terus. Ada peningkatan di awak mudah-mudahan. Namanya kalau lebih rancak awak pulang mungkin kok dan kurang lalok malam bertambah lalok. Dan ibu-ibu pulang bisa yo tansua keraja di dapur. Dan apa-apa meritu pula. Tapi anan membuat awak bertahan agak sejenak, agak sekali atau 2 kali seminggu mengaji subuh kuha, kalau bukan ingin mendapatkan kebaikan. Nah, jadi salah satu cara Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, kepada orang Muslim itu adalah yaitu dengan menjadikan orang tadi faqih dalam agama. Faqih ko bapak-bapak dan ibu-ibu indahannya sekedar baraja dan tahu. Itu alun faqih. Yang disebut faqih menurut para ulama itu adalah orang yang paham yufaqihu fiddin. Faqih dalam agama, tafaqquh fiddin itu adalah yaitu orang yang senantiasa namuh baraja taruh tentang agamanya, kemudian nyoba usau pula segetek demi segetek anan dipelajari tadi nyo amalkan. Baraja, yang baraja itu mengisi kepala dengan pengetahuan, kemudian mengetuk hati menjadi hidayah, dan hidayah tadi mendorong untuk melakukan amal-amal saleh. Makanya ibu-ibu lah bararati hadis nak awak pelajari dari Riyadhus Shalihin. Kalau mau mentong kau kalau dari awal Riyadhus Shalihin kau kita kaji lah hampir sekitar 300 hadisan. Nah, ada nak kita misalnya lah beraja kini kau sedang beraja tentang kitabul ilmi, fadilah nuntut ilmu. Wak balik-balik ke belakang balik analah dipelajari sebelumnya tentang adab makan, adab berpakaian, adab tidur, adab safar dan lain-lain. Balik-balik ke belakang lihat Bapak Ibu. Tujuan balik-balik ke belakang itu maulang-ulang kaji supaya tak lupa. Kemudian bahagian-bahagian dari hadis itu yang bisa langsung diamalkan, bausaha kita mengamalkan. Itu baru namanya faqih. Faham dari segi pengetahuan, bausaha pula untuk mengamalkan. Contoh Bapak Ibu, lah belajar awak tentang adab ta'am, ya, adab makan. Dan adab makan itu apakah hanya sekedar tinggal di kepala sebagai ilmu ataulah berusaha tak kita mengamalkan. Nah, jadi jangan sampai kita yang lah mengkaji adab makan dari Riyadhus Shalihin dan sekian puluh hadis kita pelajari, tapi ke makan tak ada je baca bismillah. Makan atau minum masih ringan jauh, makan minum di tangan kita. Nah, berarti ilmu baru di kepala alun menjadi hidayah untuk diamalkan. Jadi seseorang yang mendapat kebaikan yang Allah, yang Nabi sampaikan dalam hadis ko yufaqihu fiddin tu, iaitu orang syaratnya yang pertama
usahanya secara terus menerus untuk mempelajari agama. Jadi tidak ada istilah berhentinya. Kalau orang sekolah formal, ada selesainya TK-nya masuk SD, selesai SD masuk SMP, selesai SMP masuk SMA, selesai SMA S1, kemudian S1 S2, kemudian S3 dah. Nah, yang secara formal ketika lah dapat gelar doktor, secara formal pendidikanlah selesai. Tapi menuntut ilmu tidak ada istilah selesai. Makanya ada pepatah orang Arab mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bagian orang menyangka kau hadis, padahal kau bukan hadis. Kau pepatah Arab, kata-kata hikmah orang Arab. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya dari sedini mungkin kita mulai menuntut ilmu, berakhirnya baru ketika kita mati. Jadi berdoa kita Bapak Ibu, hadirnya awak kajian-kajian ko, majelis ilmu ko, nan membuat awak nak hadir cik selain. Atau tak ada awak lah mati awak. Itu saja menstopnya itu. Walaupun sekali seminggu tak salah. Biarlah sekali seminggu tapi istiqamah. Karena kata Nabi, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang didawamkan, yang diistiqamahkan walaupun kelihatan sedikit. Ada orang mengajinya sehari mengaji sehalaman saja, tak banyak-banyak. Karena itu yang mungkin baru sanggup. Tapi yang sehalaman, 2 halaman kau taruh tiap hari, tak ada liburnya. Nah, nanti mungkin kalau masuk bulan puasanya tingkatkan. Itu lebih baik dibandingkan orang yang mengaji di bulan puasa, tamat dia sekali seminggu bu. Tiap minggu tamat tarikh. Berarti selama Ramadan sampai kalinya khatam Quran. Sekali sehari itu sampai juznya baca. Tapi lah selesai Ramadan tak terkena Quran lagi. Orang nan mengaji sehalaman 2 halaman tadi lebih baik daripada orang nan ngaji sampai kali khatam bulan Ramadan tadi. Makanya kalau ambo pribadi Bapak Ibu ya, kurang setuju kalau masjid musalla itu pengajian umumnya, pengajian umum kau untuk satu kalangan ya, itu tiap hari, bahkan tiap harinya tu tak hanya di satu waktu, subuh lai, zuhur lai, asar lai, maghrib lai, bahkan waktu duha lai, kecuali masjid itu jamaahnya berbeda-beda. Contoh di masjid-masjid tengah kota itu, masjid raya itu misalnya lah, itu jamaah subuhnya itu orang-orang yang tinggal di sekitar sini. Kalau zuhur jo asar itu kebanyakan musafir-musafir atau orang nan kerajo siang harinya di Bukit Tinggi. Nah, kalau waktu duhanya, kajian duhanya tu banyak tu jamaah-jamaah ibu-ibu dari luar. Berarti walaupun tiap hari yang 4 kali sehari, tetapi jamaahnya bertukar tadi. Yang Abu maksud adalah kajian yang tiap hari bahkan lebih sekali dalam sehari, tapi jamaahnya itu Ustaz. Bakok kau pendapat boleh disetujui boleh tidak? Bakok Abu kurang setuju kerana takut nanti kok terlalu over bana membuat awak bosan jadinya kemudian setelah itu tak ada rajin salat. Randang lama yo.
Tapi kalau 3 kali sehari selama seminggu randang saya tarik, ibak tak kita? Bah. Makanya Abdullah bin Mas'ud beliau membuka ta'lim untuk murid-murid beliau itu setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis. Kemudian kecil murid-murid beliau, wahai guru, wahai Abdullah bin Mas'ud, tambahlah pertemuannya kami. Kecil Abdullah bin Mas'ud, cukuplah ikut saya kerana buat takut nanti kalian bosan. Sebagaimana dulu Nabi juga mengatakan hal seperti itu kepada kami. Artinya ibu, bukan berarti tak boleh banyak pengajian, tak. Yang tak boleh itu adalah kalau terlalu banyak akhirnya awak bosan, kemudian siap itu tak ikut salah. Biarlah sekali seminggu, biarlah 2 kali seminggu, tapi nak sekali atau 2 kali seminggu ku istiqamah taruh rutin dikerjakan, tak tinggal-tinggal. Lebih baik sedikit tetapi istiqamah dibandingkan banyak tapi hanya di waktu-waktu tertentu. Dan yang lebih baik lagi adalah banyak dan istiqamah. Jadi continue tarikh itu, tak ada berhenti lah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur selesai awak membahas Riyadhus Shalihin. Karena kalau dihitung-hitung kau bawa ibu, kalau dikaji sampai selesai kau mungkin tak cukupnya waktu 5 tahun. Kena sekali seminggu ya. Biarlah suan-suan step-step barang bisa awak pahami cik 2 hadis seminggu, kemudian usaha kita pahami dan amalkan. Kemudian orang yang mendapat ilmu yang yang Allah berikan kebaikan untuknya adalah yaitu orang yang berusaha mengamalkan tadi. Mengilmui, mengamalkan. Walaupun proses mengamalkan tidak sekali banyak dah, tak jadi masalah. Mansuan-suan seketik-seketik. Dan minggu kini dan berusaha diamalkan. Contohnya adab makan. Makanya istiqamahkan. Ketika ambulah mulai kini mempelajari adab makan, makan nambo mesti, makan minum mesti tangan kanan. Ketika akan makan minum mesti berdoa. Ketika akhir makan nanti berdoa pula memuji Allah. Dan seketik itu diistiqamahkan. Nah, minggu depannya tambah lecek lain misalnya. Jadi ada pengamalan. Kemudian yang ketiga adalah juga ada pembahasannya di hadis-hadis berikutnya, iaitu ilmu yang didapat tadi pausau pula diajarkan ke orang lain. Bapak Ibu, auto yang paling mewah kini di dunia. Kalau di awak, kalau di kampung gitu, kok paling level awak mencari Fortuner, mencari ya apa namanya? Itu baru. Itu baru dan mewah. Padahal itu levelnya tidak mewah benar. Ada tu ragonya sampai puluhan miliar. Tapi awak bukan masalah itu. Kecik Nabi, di ayyadiyallahu bika rajulan khairun min humurin na'am. Sesungguhnya ketika Allah memberikan hadiah, memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan perantara dirimu, disebabkan karena dakwahmu, wa ajarkan segetik ilmu dan kita punya kau orang Bapak Ibu. Kemudian ilmu yang diajarkan tadi nyangkut di hatinya, kemudiannya bisa berubah dirinya ansua beransua. Itu namanya orang berubah dek perantara dakwah kita. Walaupun ilmu-ilmu yang sederhana, kecik Nabi, itu lebih baik dibandingkan dengan seseorang mendapatkan onta berwarna merah. Untuk berwarna merah tu Bapak Ibu, dulu adalah kendaraan yang paling mahal.
Jadi orang-orang kaya saja yang punya. Kalau ibarat awak kini, kendaraan yang paling mewah tadi. Berubah orang kanan elok walaupun satu orang. Walaupun satu orang. Gara-gara ikhtiar dakwah awak. Kalau dakwah ku kan hanya di ceramah di mimbar-mimbar ku ada apa? Sampai cerita-cerita jo kawan. Berubahnya. Maka itu lebih baik dibandingkan awak dapat kendaraan-kendaraan mewah itu. Makanya Bapak Ibu awak yang mengaji ko, jangan stop ilmu tu hanya untuk kita. Banyak yang menunggu lagi. Anak di rumah, suami di rumah, kemudian kawan-kawan tetangga. Usahakan mana bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Nah itulah 3 karakter orang. Ya Allah, jadikan kebaikan untuk dirinya dalam perkara agama. Yang pertama orang nan taruh namuah lai beraja, tak ada berantinya. Kemudian yang kedua, orang yang berusaha mengamalkan ayangnya lah kaji secara beranzua. Dan ketiga adalah orang yang berusaha pula mengajarkan sedikit banyak ilmu yang telahnya pelajari kepada orang lain. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnatain rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh iri kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, iri kepada seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia belanjakan hartanya itu sampai habis dalam perkara-perkara yang hak. Kemudian iri kepada seseorang yang Allah berikan hikmah, Allah berikan ilmu, kemudian ilmu tadi dia usahakan mengamalkannya dan dia ajarkan ke orang lain. Wal muradu bil hasad al-ghibtah wa huwa ayatamanna mithlahu. Yang dimaksud dengan hasad dalam hadis ini adalah al-ghibtah, yaitu berharap untuk mendapatkan hal yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu karakter buruk yang tak boleh ada dalam diri kita adalah yaitu suka iri, suka dengki. Ada iri, dengki yang hasad. Iri, dengki, hasad tu Bapak Ibu adalah keinginan mendapatkan nikmat yang sama dari apa yang nyocaliak dari nikmat orang lain, ditambah keinginan nikmat orang itu hilang darinya. Ko iri dan contoh, awak mencaliak tetangga, kawan, orang kampung bangun rumah baru rancak. Itu punya jo rumah, tapi rumah kayu nalah mulai lapuak, rumah tua. Jauhlah kualitas rumah kita dibandingkan rumah tetangga, sanak atau orang kampung yang baru membangun rumah itu. Orang yang hasad adalah orang yang ingin punya rumah baru seperti rumah kawannya tadi, ditambahnya sanang ingin pula kalau bisa rumahnya kawannya tadi hancur lah. Kau hancur lah, tawakal lah, runtuh lah dengan berbagai cara. Berarti kau orang busuk
dalam hal apapun. Apakah memandang harta orang, ingin pula dapat harta yang sama, apakah memandang kebahagiaan keluarga orang, memandang kesihatan orang, memandang kedudukan orang, nyo ingin dapat hal yang sama, ditambah pula ingin baan nikmat orang yang ada di nyo tu bisa hilang. Itu namanya hasad. Tetapi ada pula hasad dalam tanda kutip yang boleh bahkan dianjurkan. Itu yang maksud Nabi. Jadi Nabi memakai istilah yang secara umum itu istilah dipakai untuk hal nan buruk, tapi dalam giliran hadis ko beliau pakai untuk nan elok. Walaupun makna hasad di situ ko makna sebenarnya adalah ghibtah. Atau ghibtah Bapak Ibu, ghibtah itu adalah menginginkan hal yang sama yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada keinginan nikmat orang itu hilang darinya. Kalau mau dari rumah tadi, nyaca lihat tetangganya bangun rumah, punya rumah baru, rancak, nanti pula keinginan, ya Allah, ambo ingin pula lah punya rumah rancak dari tetangga ambo itu. Stop sampai situ. Indah ada busuk hati supaya nikmat kawan itu hilang darinya. Kalau sebatas itu saja Bapak Ibu, tu boleh. Bahkan malah dianjurkan. Kenapa? Kerana semakin membuat awak rajin untuk mencari nafkah, memperbaiki keadaan ekonomi kita. Nah, yang tak boleh tu apa? Menginginkan nikmat orang itu hilang. Bahkan yang lebih buruk lagi Bapak Ibu, nyusun rencana baan nikmat orang yang ada di orang tu bisa hilang darinya. Tak hanya sekedar keinginan hati, tapi nyusun rencana. Contoh, nyo cari orang kampungnya, tetangganya punya jabatan. Dek busuk hati, nyo ingin pula dapat jabatan itu, kemudian nyo usahakan baalah nan kawannya ko, saudaranya, dusana orang kampungnya ko bisa hilang jabatan tu darinya. Apa contohnya? Nyobeklah fitnah-fitnah segala macam. Tapi kalau sekadar ingin mendapatkan si anu tu dihormati bana dek masyarakat. Dia aktif, ketua itu. Ambo inginlah yang seperti itu. Kalau sebatas itu, maka hal itu dibolehkan. Dan malah kalau persoalan agamu Bapak Ibu, dalam persoalan nan elok-elok malah dianjurkan kita iri kepada orang. Mencari orang yang Masya Allah indah hanya sekadar menjaga salat 5 waktu. Artinya indah hanya sekadar salat 5 waktu di kerajaan 5 kali sehari semalam, tapi tidak pernah ketinggalan jamaah. Irilah ke orang yang begitu. Dan seharusnya awak irinya ke hal yang seperti itu. Iri awak dengan orang yang seperti itu membuat apa? Membuat kita semakin meningkatkan kualitas solat kita. Tidak hanya sekadar solat, tapi berusaha pula mencari orang kawan yang minimal sehari baca Quran sejuz, khatamnya tiap bulan sekali. Awak kadang ngaji awak sehalaman, selembar, bahkan tak ada mengaji dah. Irilah kau orang yang bacaan Qurannya lebih banyak, lebih berkualitas. Iri yang membuat kita mengajarnya dan punya amal seperti dirinya. Irilah kepada orang yang punya ilmu. Awak bodoh, orang tu berilmu. Irilah kita kayaknya supaya mendorong kita bisa pula menjadi orang yang berilmu. Nah, itu yang disampaikan Nabi Bapak Ibu menyampaikan ko contoh saja ya. Bukan berarti nan dua ko saja, contoh. Cik Nabi tidak boleh iri kepada kecuali dalam 2 hal.
Yang pertama iri ke orang yang Allah haji haratonya orang kayu tapi dermawan. Sampai-sampai habis haratonya dek gara-gara kedermawanan. Irilah ke orang yang itu. Ya Allah, lapangkanlah rezeki ambo ya Allah. Jadikanlah ambo orang kayu ya Allah. Kalau engkau jadikan ambo orang kayu, ambo akan dermawan seperti sianu Tuhan. Itu namanya ghibtah, iri yang dibolehkan. Yang kedua, iri mencelak orang berilmu. Dengan ilmunya itu nyu amalkan ilmunya, nyu ajarkan ke orang lain. Ya Allah, jadikanlah ambo orang alim ya Allah, sehingga ambo bisa mengamalkan ilmu yang ambo ketahui dan bisa lu ambo ajarkan ke orang lain seperti saudara ambo tu. Jadi dalam persoalan dunia, supaya bisa kita bersyukur, maka pandangan mata kita caliaklah ke bawah. Dalam persoalan akhirat, supaya semangat kita beramal, pandangan mata kita seharusnya acok mencaliak nan di atas. Maksudnya ke Bapak Ibu, dalam persoalan dunia, supaya lebih bersyukur awak, caliak-caliaklah ke bawah. Artinya caliak-caliaklah orang yang dari segi kuantitas dan kualitas nikmatnya di bawah kita. Orang nan punya oto, tak punya otonya, tapi sederhana. Tak tahun-tahun baru dah, tahun-tahun 90-an, 80-an. Supaya nya lebih bersyukur, nya caliaklah orang yang kendaraannya hanya motor saja. Ya Allah, walaupun oto ambo ko oto tua, ndaklah rancak-rancak mana, alhamdulillah bisa ambo bawa bapan hari panih ambo ndak kepanehan, hari hujan ambo ndak kena hujan. Beda jo saudara ambo dan surang tua. Hanya punya Honda. Kalau hari hujan, kanai hujan. Kalau berpanih, kanai panih. Akhirnya Bapak Ibu bersyukurlah orang yang punya oto, walaupun otonya sederhana. Nah, kemudian orang yang punya motor tadinya bersyukur pula, alhamdulillah ya Allah, ambo boleh punya motor walaupun nak motor baru. Sedangkan saudara ambo tu hanya punya sepeda. No. Kalau ambo gasnya tak banyak tenaga, keluarlah berjalan. Kalau nyo mestinya kayu aja kakinya. Maka orang punya motor ko bersyukurlah. Dan punya sepeda itu pula menceliak orang jalan kaki, menceliak orang jalan kakinya bersyukur kalau masih punya sepeda. Orang yang baru hanya bisa jalan kaki, tak punya kendaraan, bersyukur. Kenapa? Kerana celiak ada saudaranya di rumah lah stroke sekian tahun tak bisa kama-kama. Orang yang stroke sekian tahun tak bisa kama-kama masih bersyukur, masih diagih Allah hidup, masih diagih kesempatan taubat, masih diagih kesempatan memperbaiki diri. Sedangkan kawan-kawan seletingannya lah dipanggil oleh Allah. Itu dalam persoalan dunia, Bapak Ibu, caliak orang di bawah kita. Cara bersyukur kita yang punya rumah yang sederhana gini, caliak orang yang gelandangan tak punya rumah. Tapi kalau cara pandang dunia awak kata, tak akan pernah kita bersyukur. Tak akan pernah. Kenapa? Kerana ninda ada batihnya orang kaya ko bara banyak yang bisa kita celia. Jadi kalau pandang celia orang adalah punya oto tadi bu ya, dia celia dia syanu punya oto terbaru, Fortuner 500 juta. Itulah bu ingin. Kanonnya menceliak situ akhirnya oto nan tahun 80 90 aku hendaknya syukuri. Orang yang punya motor tadi yang sederhana tadi nyo caliak. Aduh punya oto, punya Honda baru mewah keceknya de kalau punya lambo mereka beraka senang hati. Nalah ada ko dak syukuri. Itu yang membuat kenapa banyak orang iri dengki akhirnya kerana ndak mensyukuri analah ada ko. Mata mencaliak saya kata tadi. Pokoknya supaya tenang hidup kita Bapak Ibu. Syukuri anak-anak doa kini.
Bukan berarti awak puas tak boleh berusaha meningkatkan level ekonomi awak, tidak. Silahkan rajin kerja cari nafkah, silahkan meningkatkan taraf ekonomi, tapi nan lah ada kini ko syukuri. Jangan merasa kurang, syukuri itu kena. Tapi dalam persoalan agama dan akhirat awak, jangan mata menceliak ke bawah, mesti menceliak ke atas. Ustaz, bola lumayan ko, walaupun tak ada sembahyang jemaah, dan 5 kali sehari ko, lain tak ada tinggal yang bor. Kawan nambo longkang-longkang sembahyangnya. Kemudian orang longkang-longkang ko, Ustaz, walaupun nambo 3 kali, 2 kali sembahyang sehari, dan yang ketiga, dan 3-nya dan 2-nya tinggal mo, tapi itulah lumayan tu, kawan nambo sekali berjumaat saya sembahyang. Dan berjumaat ko alhamdulillah ko Ustaz layang bo 3 kali seminggu, 50 kali dalam setahun. Kawan nambo 2 kali setahunnya. Idul Fitri, Idul Adha. Dan lain Idul Fitri Idul Adha kecil alhamdulillah ko Ustaz layang bo 2 kali setahun. Kawan nambo dari Bali sampai Lagaek kini tak pernah sembahyang apa pun dah. Kau orang tabaliak dunia kau. Dalam persoalan agama, persoalan akhirat awak kelak, caliak orang di atas kita. Caliak yang di atas, yang kualitasnya di atas kita, jangan di bawah awak. Kalau mencaliak dalam urusan akhirat kau orang yang di atas kita, akan membuat kita semakin semangat beramal. Tapi kalau mencaliak orang di bawah awak, semakin malah beribadah. Dalam persoalan dunia, kalau semakin menceliak orang di atas akan membuat kita kurang syukur, bahkan bisa jadi iri dengki. Dalam persoalan dunia, kalau menceliak ke bawah akan semakin membuat kita qanaah dan mempertebal syukur kita kepada Allah. Jadi itu hadis yang kedua. Dan tu nak banyak-banyak bahaskanlah zaman 6:20. Tercukupkan Bapak Ibu membahas 2 hadis kok. Yang pertama tadi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah fahamkan agama. Dengan 3 syarat. Pertama, indak berhenti untuk ilmu, taruh istiqamah sampai mati. Dan kedua, berusaha mengamalkan segitik banyak ilmu yang didapatkan. Dan ketiga, berusaha pula mengajarkan dan berharap ilmu yang diajarkan tadi bermanfaat. Kemudian hadis kita yang kedua, Nabi melarang hasad. Hasad iaitu menginginkan nikmat yang sama yang didapatkan oleh orang lain, sekaligus ingin pula nikmat orang tu hilang darinya. Tapi hasad yang dimaksud oleh hadis itu adalah ghibtah, ingin mendapatkan hal yang sama tanpa ada keinginan nikmat orang hilang. Dalam persoalan dunia dibolehkan, dalam persoalan akhirat dan agama dianjurkan. Dalam urusan dunia, acak-acak menceliak ke bawah supaya kita bisa bersyukur dan qanaah. Dalam urusan akhirat, acak-acak celiak ke atas supaya semangat berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah, kita cukupkan kajian kita subuh hari ini. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita lanjut masih dalam bab tentang keutamaan ilmu, mempelajari dan mengajarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah kan. Jadi dari hadis yang